kalau mungkin kita perlu waktu. Ini menjadi judul yang tepat. Kenapa menurut Mas Teddy? Silakan. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak udah datang untuk menyaksikan film kita. Ini passion projectnya saya sama Lukman awalnya gitu. Jadi buat kita ini sangat penting gitu film ini gitu. Jadi terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk datang. Jadi mungkin kita perlu waktu sebenarnya gini. I think kalau misalnya orang lagi sedang ada masalah, orang lagi sedang berat gitu dalam hidupnya, I think yang bisa menyembuhkan itu time, yang bisa menyembuhkan itu biasanya waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi kadang-kadang human connection kadang-kadang itu jadi tidak frekuensi yang sama. Tapi I think with time itu everything will be better. Jadi I think mungkin kita perlu waktu. Saya ngerasa it has a very positive feeling gitu ya dengan judul seperti itu, bahwa everything will be okay. Intinya sih seperti itu. Oke, Mas, ini kan juga yang tadi kita sudah saksikan mengangkat sebuah teori psikologis menarik, yaitu 5 stages of grief. Nah, Mas Teddy gimana meracik formula ini ke dalam film, Mas? Silakan. Sebenarnya saya coba bikin karakter yang at a stage of grief yang berbeda-beda gitu ya. Ketika frekuensinya lagi tidak sama, jadinya itu menjadi sebuah konflik itu antara setiap karakternya gitu. Jadi kalau kita lihat di karakternya yang dimainkan sama Ine, Bima, sama Lukman dan semuanya gitu. Jadi they are in different stages of grief sebenarnya. Tapi karena mereka tidak menyadari itu, jadi sehingga terjadi yang namanya communication breakdown di keluarganya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk Mas Teddy Surya Panjang. Terima kasih Mas Teddy. Nanti kita kembali ke Mas Teddy. Kita ke jajaran cast. Kita pertama kita ke Ibu Kasih dulu, Mbak Ina. Hai Mbak Ina. Ketemu lagi dengan kita teman-teman media yang ada di sini. Kita pengen tanya tentang karakter yang diperankan kali ini Ibu Kasih. Ada cerita apa sih yang boleh kita diberitahu Mbak Ina, dan apa yang membuat karakter ini sangat manusiawi dan relate dengan kehidupan nyata? Silahkan. Selamat sore semuanya. Di sini saya berperan sebagai Kasih, ibu dari Ombak dan Sarah, istri dari Bapak Restu ya di sini. Yang pasti karakter Kasih ini seperti ibu pada umumnya, yang punya rasa sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya dan keluarga. Tetapi karena ada satu peristiwa yang mengguncangkan hidupnya, maka mentally broken. Dia punya kehilangan dasar, dia kehilangan bagaimana caranya dia punya kebingungan bagaimana dia merespon kedukaannya itu. Dan si Ibu Kasih ini dari yang grieving stage yang mungkin tadi belum sebutkan tadi ya, bahwa grieving stage itu ada beberapa gitu. Nah, si Kasih ini output dari ininya adalah kemarahan. Dia marah terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupannya ini. Jadi emang yang menarik di sini adalah Kasih punya masalah dengan bagaimana dia mengungkapkan atau memvalidasi apa sih, dia juga bingung terhadap apa yang dia harus keluarkan, karena memang kebanyakan dari kita kan selalu pasti pernah punya pengalaman gak enak dan kita sendiri bingung gitu, ini apa ya, atau kita ignore, kita bisa kadang-kadang enggak, gue nggak apa-apa gitu, tapi ternyata kita bermasalah sangat besar. Nah, tentu saja nih si Bu Kasih ini karena dia perempuan, dia ibu rumah tangga yang sangat sayang kepada anaknya, yang dulunya mungkin dia tidak ada masalah dengan itu. Ketika dia dapat trauma ini, tiba-tiba dia silent treatmentnya kenceng ya kan. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan kalau marah kan gengsinya gede ya Bu ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu kan ada masalah dikit, diem aja gitu. Nah itu yang terjadi sama Kasih gitu, dia nggak bisa memvalidasi apa yang dia harus rasa, yang dia punya. Jadi akhirnya keluarnya silent treatment. Silent. Teman-teman di sini ada yang begitu juga kalau marah silent treatment? Oh iya, nya kenceng juga ya. Iya, tapi iya ya. Jadi relate dan ini kehidupan
Untuk menguliknya dan merisetnya, apakah susah nggak sih Mbak Ina untuk karakter Ibu Kasih ini? Yang pasti kita ada waktu untuk riset karena memang ini adalah karakter yang nggak biasa. Saya ngerasa di sini Teddy menuntut kita, sorry ya Ted. Maksudnya ingin film ini saya punya pengalaman memang dengan Teddy. Dia adalah sutradara yang ingin film ini betul-betul sangat realis. Jadi subtil aja gitu, jadi kayak 1:1 dalam seperti kehidupan sehari-hari. Jadi gue nggak boleh acting gitu, tapi di situ saya harus mendeliver perasaan yang tepat. Nah itu yang sulit sih sebenarnya kan. Jadi riset perlu, tentu saja dari skrip yang sudah sangat syarat dengan pengetahuan ya. Maksudnya dari skripnya itu sendiri, karena yang nulis juga Teddy, dan Teddy adalah seorang psikolog dan luar biasa sekali, tulisannya juga betul-betul dia sendirian menulis dan kita bisa langsung bertanya dengan Teddy langsung. Kalau soal riset di luar dari naskah, tentu saja saya ada role model sih sebenarnya, ada role model yang mungkin saya nggak perlu cerita ya siapa gitu. Secara gesture saya juga lihat bagaimana dia ngomong, suaranya dan sebagainya, itu mungkin secara bentuk saya copy paste dari orang yang punya pengalaman yang mirip dengan Kasih, tetapi mungkin dalemannya, jeroannya saya banyak ngobrol sama Teddy. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ina, thank you Mbak Ina. Dan kita kembali lagi dalam pertanyaan teman media. Kita setelah ke Ibu Kasih ke Bapak Restu dulu. Mas Lukman Sardi, tepuk tangan buat Mas Lukman Sardi. Mas, kita pengen tahu kalau dari Mas Lukman memandang karakter Bapak Restu ini seperti apa dan gimana relate-nya dengan kehidupan nyata Mas, dialami oleh banyak orang tua, khususnya Bapak dan suami. Silakan. Yes, thank you. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di sini. Kalau buat aku sebagai Restu, sebenarnya kalau basically ayah, ya aku ayah. Basic suami, ya aku suami. Tentunya yang membedakan di sini situasi yang terjadi di dalam keluarga Restu itu sendiri. Kalau aku melihat karakter Restu ini sebagaimana seorang bapak yang punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, bagaimana seorang ayah yang juga sangat menyayangi anak-anaknya dan berupaya untuk menjaga keluarga tersebut agar tetap utuh. Ini kan sesuatu hal yang sangat basic kalau kita ngomong sebagai kepala keluarga ya. Tapi di sini tuh sebenarnya yang menjadi problemnya di sini adalah Restu itu kan juga orang yang terkena kehilangan dan trauma juga gitu. Tapi dia harus memposisikan bahwa dia ini kuat, dia ini bisa membawa keluarga ke arah yang lebih baik dalam situasi yang seperti ini. Ini yang jadi sedikit problem. Sedangkan dia sendiri sebenarnya belum selesai dengan rasa kehilangan dan traumanya. Sehingga apa yang dikomunikasikan dia upayakan untuk dia komunikasikan jadi nggak nyambung gitu, ke anaknya, ke istrinya. Nah ini yang jadi problem. Dan dia nggak sadar juga bahwa setiap anggota keluarganya itu punya caranya sendiri atau perlu waktu untuk menyelesaikan. Dia tuh maunya tuh udah deh begini pasti bisa selesai, kita harus begini gitu. Itu yang dilakukan Restu, dan tapi di satu sisi dia gue denial sama perasaannya dia gitu. Kembali lagi karena dia merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga ini gitu. Nah ini yang akhirnya membuat dia sulit untuk berkomunikasi, jadi serba salah gitu posisinya. Tapi di balik itu dia juga bukan seorang ayah yang bisa langsung harus begini gitu, bukan tipe yang kayak gitu. Dia tuh sangat berhati-hati sekali. Bahkan kehati-hatian itu yang membuat semuanya bingung. Ya. Kehati-hatian itu membuatnya semua bingung. Dia masih bercanda lah soal apapun gitu sama Kasih. Padahal Kasih tuh harusnya lo nggak usah bercandain soal kayak gini gitu. Akhirnya dia tidak bisa memvalidasi perasaan-perasaan yang ada di anggota keluarganya. Dia cuma straight ya, dia percaya bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara klinis. Tapi Kasih percaya bahwa ini dari sisi agama. Kan harusnya dia juga bisa bicara, oke, kalau dari sisi klinis balik kepala keluarga ya. Kita coba yuk ngambil jalan tengah gitu. Kalau ini kan enggak gitu kan. Akhirnya ya masing-masing merasa, Ombak merasa bapaknya nggak mengerti dia, nggak support dia. Kasih merasa ini suami gue juga nggak mensupport gue. Lo tanya dong sebenarnya apa yang gue rasain, bukan akhirnya merasa bahwa umroh itu perlu buat lo gitu. Kalau ini kan jadi kesannya ini kan umroh buat lo, supaya semua gue lakukan tuh buat kalian, bukan buat gue. Nah ini yang sebenarnya yang jadi hambatan
yang terjadi di keluarga ini. Kalau tadi Ibu kasih dengan silent treatmentnya, berarti kan Pak Restu di sini dengan sebenarnya soft spoken karakternya, tapi gagal komunikasi ya Mas. Iya, bego nggak? Nggak ada senang anak just gitu. Maksudnya bukan bego, ya namanya kita ya mungkin teman-teman juga ngerasain as a father gitu. Kita juga kadang-kadang juga nggak tahu harus ngapain gitu. Begitu ada problem, tapi kita seakan-akan kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Gua harus tahu dan harus bisa menyelesaikan. Padahal ya harus berupaya, tapi bukan berarti kita bisa melakukan itu semua. Itu aja sih. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman Sardi. Nanti kita kembali ke Mas Lukman, tapi kita ke Naura Hakim dulu sebagai Sarah di sini. Gak boleh pengen lebih kenal lagi teman-teman media di sini dengan Sarah. Boleh dijelaskan mungkin menurut kamu karakter Sarah, kamu memandang karakter Sarah seperti apa dan related dengan kehidupan nyata itu seperti apa? Naura, silakan. Terima kasih Kak pertanyaannya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau terima kasih kalian sudah menyempetin waktu kalian untuk datang ke sini. Aku mau perkenalkan diri, nama aku Naura Hakim dan mau menjawab pertanyaannya. Jujur aku ngerasa relate banget Naura Hakim dan Sarah ini, karena di film Mungkin Kita Perlu Waktu, Sarah ini kan menjadi anak pertama dan dia tuh jatuhnya jadi kayak pilar keluarga, dia kayak perekat keluarga lah gitu, yang hold family-nya gitu. Nah, aku sebagai Naura Hakim, aku bukan anak pertama, tapi aku ngerasa aku menjadi pilar keluarga. Aku ngerasa aku harus bikin keluarga aku tuh selalu nyatu, karena keluarga aku tuh ada 7 orang, rame banget gitu. Jadi kadang mereka tuh maunya sendiri-sendiri, terus kalau ada apa-apa tuh selalu kayak mengasingkan di kamar masing-masing gitu. Dan aku, karena aku sesayang itu sama keluarga, aku selalu kayak ayo bareng, ayo kita makan bareng, ayo kita nonton bareng gitu. Jadi aku tuh ngerasa aku relate banget sih Sarah sama Naura ini. Jadi pas aku dapet karakternya aku ngerasa kayak ini relate banget gitu. Itu dia, tepuk tangan dong buat Naura. Thank you Naura. Kita ke Bima Azriel. Bim, sebagai ombak kita pengen dengar ceritanya. Ini pasti eksplorasi yang sangat luar biasa untuk seorang Bima Azriel mendapatkan kepercayaan di karakter ini. Boleh diceritakan bagaimana dan juga relate itu seperti apa dengan teman-teman di kehidupannya atau in real life itu karakter ombak ini? Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah hadir dan menonton film Mungkin Kita Perlu Waktu. Aku sebagai ombak mau menjawab. Mungkin ombak ini dia anak remaja yang juga jadi anak terakhir di keluarga Kurniawan ini, yang menjalani hari-harinya dengan depression, gimana caranya dia deal with trauma gitu. Jadi dia di tahap dia bingung dia harus apa. Yang satu ibunya lebih percaya deal the traumanya with religius, bapak lebih menyarankan ke psikolog, yang sampai akhirnya dia bingung dia harus apa gitu. Dan dia itu deal dengan traumanya itu nggak mau menunjukkan ke orang banyak, dan dia tipe yang nggak mau cerita ke banyak orang gitu, karena dia merasa di lingkungan keluarganya pun dia tidak dimengerti gitu. Ngomong ke ibu salah, ngomong ke bapak juga ngerasanya kayak kok bapak kayak nggak ngerti ya sebenarnya aku tuh lagi ada masalah gini tuh. Jadi itu yang lagi dialamin sama ombak gitu. Dan yang menarik juga ombak ini sebenarnya apa ya, ketika dia sendirian dia mungkin bisa gila banget terhadap dirinya sendiri gitu, tapi dia nggak mau nunjukin itu ke orang banyak, ke orang-orang dia nggak mau. Tapi di satu sisi dia juga pengen jadi, dia pengen sembuh, dia mau juga duduk berdua dengan ibunya ngobrol sebenarnya masalah ini tuh gimana, karena ombak merasa dia disalahkan oleh ibunya, yang sebenarnya pun itu belum clear karena dia nggak ada waktu dan apa ya, tempat yang pas untuk dia benar-benar ngobrol berdua sama ibunya, sama bapaknya. Itu yang sebenarnya apa ya, yang dialami sama ombak itu, gitu sih. Dan di sini kan memerankan ombak punya masalah psikologis nih. Iya. Nah itu untuk seorang Bima Azriel gimana ngedalamin karakternya Bim? Kalau ngedalamin karakternya pasti awalnya aku coba untuk memahami latar belakangnya dulu. Ombak itu hidupnya seperti apa dari kecil, terus apa yang dia alamin, terus juga pastinya baca skrip, bedah skrip, dan juga ngobrol banyak sama Mas Teddy. Dan pastinya aku juga riset lumayan banyak tentang apa yang dialamin ombak, kenapa dia sampai seperti itu, dia melakukan ini dan itu.
Terus juga aku lumayan observasi sama hal-hal yang ada di dekat aku aja dulu sih, dan ya yang paling dekat sama aku ya diri aku sendiri gitu. Jadi seberapa dekat aku karakternya dengan Ombak, kesamaan apa aku sama Ombak. Dan ternyata ketika aku melihat karakter Ombak ini nggak terlalu jauh dengan Bima aslinya gitu, meskipun leverage-nya dia berbeda dengan Ombak, cuman karakter Ombak ini sangat relate ke banyak orang dan termasuk aku gitu. Terus aku juga banyak nanya ke teman-teman yang ternyata ketika aku gali lebih dalam, ngobrol banyak, ternyata mereka semua punya traumanya masing-masing gitu. Meskipun di depan atau di aku tuh mereka nggak terlihat seperti orang yang punya trauma mendalam gitu. Jadi aku banyak belajar, bukan hanya sebagai aktor tapi sebagai manusia juga, untuk lebih berhati-hati. Dan ya kita nggak benar-benar tahu apa yang sebenarnya orang lain tuh lagi alamin gitu. Misalnya dia lagi bahagia di luar, terus ada juga yang lagi tenang, ada yang diam-diam, mungkin introvert. Kita nggak bisa ngejudge orang itu karena kita nggak tahu apa yang dia alami, hidupnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa gitu. Jadi aku banyak belajar untuk lebih respect satu sama lain, untuk menjaga omongan kita sesama orang, menjaga perilaku kita ke sesama orang gitu. Jadi dari karakter ini tuh aku banyak belajar sih. Ya, itu dia Bim Azriel. Terima kasih Bim. Kita ke Tisa Biani sebagai Alaika, banyak banget yang sayang sama Alaika dengan ya keseruannya, keceriaannya, namun tetap sama dengan karakter yang lainnya yang punya trauma mendalam dan juga sangat luar biasa di sini. Gimana untuk seorang Tisa saat dipercaya memerankan karakter Alaika? Risetnya, mendalaminya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman wartawan dan semuanya yang sudah hadir. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat Om Lukman selaku produser dan juga Om Teddy sebagai sutradara dan para cast yang keren-keren banget di sini yang sudah mau bekerja sama aku di sini, karena menurut aku film Mungkin Kita Perlu Waktu dan karakter Alaika sendiri sebenarnya adalah perwakilan orang-orang yang ada di sosial media. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Alaika tuh jelas banget terlihat happy, terlihat ceria, terlihat hidupnya aman-aman aja, terus selalu mensupport orang yang mungkin sedang membutuhkan support, dan juga dia selalu menjadi penyelamat untuk sahabatnya, itu Ombak gitu. Jadi dia nggak mau melihat orang sedih, tapi ternyata di balik semua itu dia punya masalah yang orang-orang lain tuh nggak tahu, yang mungkin berat sekali, tapi orang-orang lain tuh nggak nyangka gitu, kok bisa Alaika yang happy, yang ceria itu, tapi dia ternyata punya masalah yang dia pendam gitu. Ya itu yang sering terjadi di sosial media gitu, dan relate banget. Kita selalu menunjukkan kesenangan, kebahagiaan kita, tapi kita nggak pernah tahu loh orang yang terlihat happy itu di dalam itu sebenarnya menyimpan apa sih gitu. Jadi aku ngerasa senang menjadi perwakilan Alaika. Semoga semua yang nonton bisa tersampaikan gitu apa yang ingin aku sampaikan. Yes, tapi tadi kalau teman-teman media dengar langsung ya, jadi Alaika untuk support selalu sahabatnya, jadi Ombak cuma dianggap sahabat ya. Itu belum terjelaskan. Iya, belum terjelaskan ya. Aduh. HTS ya, HTS. Oke. Belum sempat diketemuin sama bapak ibunya juga. Jadi masih sahabat. Iya. Ya kan sekarang banyak ya terjadi ya, baperin doang ujung-ujungnya Ghosting. Iya. ghosting. Beneran ghosting ya? Secara Ya, terima kasih Tisa Biani, tepuk tangan buat Tisa. Kita ke Ibu Shirley, mewakili dari Adia Pictures. Ibu Shirley dari Adia Pictures, kita pengen tahu ini kan merupakan film ke-8 dari Adia Pictures. Menariknya hampir semua film Adia Pictures itu berbeda-beda karakteristiknya. Dan kali ini apa daya tarik menurut Ibu Shirley dan kekuatan film ini Bu dari Adia Pictures? Silakan. Halo teman-teman, selamat sore. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik pertama adalah duet mautnya Teddy dan Lukman. Yes. That was our first impression. Waktu pertama kali kita ngobrol tentang idenya come from Teddy, and then Lukman brought it up to us. Kita ngobrol, gila nih cerita kenceng banget ya. Pertama kali, I remember my first comment adalah, wah gila nih cerita kenceng banget. But then we worked with Teddy before, dan kita percaya bahwa Teddy dan Lukman dengan segala pengalamannya, Lukman has been in the industry for like I don't know 40 years now, 45, but 40 something years.
He's about to Senior. Senior lah. ini adalah duet maut yang luar biasa gitu loh. Kita ngebayanginnya dimulai dari sana, confidence kita melihat bahwa ini menjadi satu project yang potensial dan cocok banget dengan apa yang sebenarnya kita envision di dalam Idea Pictures, dimana film-film yang kita kerjakan, yang kita jadikan karya, kita bawa ke bioskop ataupun sedang ongoing, itu selalu punya mission untuk tidak hanya menghibur, tapi juga what is the key takeaways, apa yang akan dibawa pulang oleh penonton pada saat mereka keluar dari bioskop. Nah, itulah yang sebenarnya kita lihat di Mungkin Kita Perlu Waktu ini, dimana harapannya kami adalah film ini, karena film ini mewakili semua orang, every of us adalah, apakah kita suami, apakah kita istri, apakah kita anak pertama atau anak bontot, apakah kita selalu happy atau kita selalu sedih. Nah, dan ini menjadi satu punya pesan yang sangat luar biasa, that we thought ini adalah message yang kita bisa bawa kepada audiens pada saat mereka keluar dari bioskop. Yuk, setelah selesai nonton, kita ingat ya, ada ibu di rumah, ada bapak di rumah, ada adik atau ada kakak. Kalau misalnya kita segan meluk, at least look at them and smile. Jadi perasaan hangat itu sebenarnya yang kita percaya bahwa karya itu tidak hanya selalu menghibur, tapi juga memberikan perasaan, memberikan after effect. Dan inilah kenapa dari awal kita percaya melalui talenta-talenta yang bekerja barengan kita di sini, duet maut. Aku selalu bilang duet mautnya Teddy dan Lukman, make it happen, didukung juga sama cast yang luar biasa. Pertama kali kita preview, langsung jadi satu debat, jadi satu diskusi, and I know that this film is going to work, dan kita bisa keluar dan senyum dan reflect gitu loh. Jadi cocok aja sama vision dan missionnya kita di Idea Pictures. We wanna support the talents, and then at the same time apa sih yang sebenarnya Idea Pictures mau bawa keluar melalui karya-karya kita. Yang itu juga jadi alasannya Idea Pictures berani mengambil proyek ini, karena tadi yang udah dijelaskan oleh Ibu Shirley ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Shirley dari Idea Pictures. Namun sebelum ke media, kita ke Mas Lukman mewakili dari Katanika Films sih Mas. Ini kita kan tahu kalau ini merupakan film pertama dari Katanika Films. Ya. Dan kenapa untuk Mas Lukman ini menjadi ini adalah langkah awal Katanika Films adalah film ini dan duet maut ini yang disuguhkan. Silakan Mas Ya Lukman. kenapa enggak? Yes, itu dia. Of course, jadi aku cerita sedikit. Sebenarnya cerita ini tuh jauh sebelum aku ada Katanika Film. Teddy udah bawa cerita ini ke aku gitu. Waktu itu Teddy bilang, "Man, ini gue punya cerita." And then gue ngebayanginnya lo yang main karakter ini. And then waktu aku lihat baca ceritanya sampai habis dengan karakter yang ada di situ, I really love it gitu. Maksudnya bukan karena ini Teddy ini teman gue gitu, tapi the story itself tuh yang aku suka. Teddy bercerita di sini sesuatu yang sangat relate tapi tidak meledak-ledak. Ini yang bikin film ini menjadi sebuah cerita yang sangat real gitu, bukan dibawa ke arah yang meledak-ledak dari sisi kesedihan atau kemarahan atau kebahagiaan. Semuanya very subtle tapi karakternya semua jelas. Itu yang buat aku juga tertarik untuk, kasarnya waktu itu gue mau banget main film ini. Cuman kembali lagi, sebuah film tentu ada prosesnya dan ada waktunya sampai akhirnya mungkin kita perlu waktu. Iya, itu dia. Kita akhirnya bisa kerjasama untuk di film ini. Setelah berapa tahun, Teddy back again with the story. Cuman ya the moment itu aku sudah bersama Adia, bersama Pak Riki sudah membentuk Katanika Films gitu. Dan di situ aku melihat kayaknya ini statement yang pas banget untuk kita memulai di Katanika Films. Karena kalau teman-teman tahu Katanika Film itu, Katanika itu bahasa Sanskerta yang artinya storytelling. Ya. Dan aku merasa ini storytellingnya kuat sekali dan sangat real dalam kehidupan, dan aku juga storynya suka banget gitu ya, bahwa kita nge-bring the story drama yang kita bisa masuk ke sisi dimana orang bukan hanya bicara tentang film ini bakalan bikin gue nangis, film ini yang bikin gue marah, tapi aku ngerasa it's more deeper than that, yang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan, termasuk aku sebagai pemain, sebagai produser, ada pertanyaan-pertanyaan baru bukan hanya dari sisi filmmaking, termasuk dalam kehidupan. Nah ini yang membuat aku jadi penting jadi film pertamanya Katanika. Kan kalau kita memunculkan sesuatu di awal,
ini adalah sebagian dari statement Ya. statement aku menjalani kata nikah films itu sih. Tepuk tangan dong untuk Mas Rupas Hadi. Terima kasih. Jadi memang semuanya perlu waktu dan inilah waktu yang tepatnya gitu ya. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan boleh dibantu dipilihkan. Silakan dari yang sebelah belakang dulu ya, dari Mbak nanti ke depan lama-lama ya. Ya, Mbaknya dulu nih. Yang di atas juga boleh, silakan. Ya, ini Mbak yang pakai jilbab hitam. Ini Mas. Nah, ya. Boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Intan dari Movie Free. Saya ingin bertanya untuk Mas Teddy dan juga Mas Lukman Sardi. Film ini kan terasa sangat relate ya dengan kehidupan nyata. Nah, ada beberapa penggambaran di sini kalau misalnya ada pilihan-pilihan yang harus diambil, seperti misalnya Restu itu memilih untuk pada akhirnya dia berangkat umroh walaupun awalnya bukan keinginan dia. Lalu kemudian Ibu Kasih memilih untuk pada akhirnya berpisah dengan Bapak Restu, dan Ombak juga pada akhirnya berpisah dengan basket yang sangat dia sukai. Nah, saya ingin bertanya, apakah pada akhirnya sebuah perpisahan jadi jalan keluar yang ingin disampaikan dalam film ini? Terima kasih. Wow, terima kasih Mas Teddy. Silahkan. Keren pertanyaannya. Jadi saya emang the theme of perpisahan di film ini itu sangat kental ya, the theme of perpisahan ya, dari segi hubungan anak dari suami istri juga gitu ya. Jadi it's very strong gitu. Dan as a writer, sebagai penulis, saya coba memproject. Tentunya saya tipe sutradara atau filmmaker atau penulis yang I try to take my work personally gitu ya. Maksudnya kayak dari film kayak Lovely Man atau Bar Woman atau apapun gitu yang saya tulis pasti atau Banyu Biru gitu. It's all banyak banget yang saya ngerti, rasa yang saya ngerti, perasaan yang saya ngerti. Jadi perpisahan is something that I understand very well gitu. Maksudnya rasanya seperti apa. Sakitnya, senangnya itu there's also a senang in perpisahan, there's also a good in perpisahan. Jadi kalau misalnya message-nya bahwa perpisahan is the answer, not entirely true. Nggak harus seperti itu memang. Bukan berarti film ini meromantisasi sebuah perpisahan, no. Tapi perpisahan is something that happens in life aja. It's how cara kita mengembrace sebuah perpisahan itu buat saya penting. Karena saya juga kalau saya ngasih contoh dari childhood saya berpisah sama ibu saya dari umur 9 tahun because she died. Jadi saya berpisah udah lama. Jadi that rasa sakitnya perpisahan atau rasa ini tuh saya tahu persis gitu. Maksudnya I know very well. I don't know how it feels like untuk menancap orang di leher darahnya keluar because I've never done that. Tapi kalau misalnya saya ditinggalin atau saya berpisah sama orang, I know very well gitu rasanya seperti apa. Jadi ketika saya menulis skrip ini gitu, jadi it's about that gitu. It's about something yang mungkin saya pernah merasakan sebelumnya. Mungkin saya tahu kira-kira there is also good in perpisahan, not always bad kok perpisahan gitu. Tapi kembali lagi ini bukan sebuah romantisasi dari perpisahan gitu. Terima kasih Mas Teddy Serbanji untuk jawabannya. Mas Lukman mungkin mau menambahkan, tadi tertuju ke Mas Lukman juga pertanyaannya. Sebenarnya itu udah cukup lengkap sih. Tapi kalau ngalamin perpisahan ya of course kita pasti ngalamin perpisahan. Aku pun secara personally ngalamin perpisahan walaupun Teddy ditinggal ibunya waktu umur 9 tahun, aku juga melalui perceraian harus berpisah cukup lama dengan ibu terutama. Jadi buat aku I think perpisahan di sini about rilis. Kita melakukan ya rilis aja gitu bahwa dari kasih merasa bahwa ada something yang mesti gua rilis nih. Bisa jadi kan pada saat itu dia juga ini bisa jadi ya. Dia merasa mungkin kalau Restu terus sama dia dengan pola Restu kayak gini, ini juga akan membuat semakin sakit hati buat Restu misalnya. Iya betul. Ya kan kayak gitu. Jadi baper dari kemarin pertama nonton. Kayak Ombak dan perpisahannya kepada basket itu satu hal yang dia cintai. Tapi kan kita nggak pernah tahu
for in the future, apakah basket itu menjadi sesuatu pilihan yang terpenting buat seorang anak atau ombak. Itu kan terjadi ya dalam anak-anak, itu juga tiba-tiba dia mau main ini, tiba-tiba dia mau, ya itu masih dalam proses yang namanya perkembangan kita mencari sesuatu. Aku ngeliat gitu. Pada saat akhirnya restu umroh, kadang-kadang kita tuh suka ada teori kebalikan. Jangan-jangan memang restu yang membutuhkan itu, bukan kasih. Tapi sejauh ini kan selalu dia lemparkan ke kasih bahwa kasih yang butuh ini. Tapi sebenarnya deep inside, sebenarnya restu yang membutuhkan ini. Itu akhirnya dia rilis untuk dia bisa menyelesaikan yang tadi aku bilang. Karena restu sendiri belum bisa menyelesaikan sebenarnya masalah kehilangan dan traumanya itu. Mungkin ini salah satu jalan yang akhirnya dia bisa melepaskan. Dan aku sepakat sama Teddy bahwa perpisahan tidak selalu sedih. Ada sesuatu yang membuat bahagia. Misalnya kita berpisah dan contoh misalnya pasangan suami istri salah satunya KDRT, dengan kita berpisah kan sesuatu yang cukup kita terlepas dari sebuah masalah yang besar. Itu aja sih kalau dari. Yes, oke. Terima kasih Mas Thomas dari itu jawabannya. Selanjutnya tadi di depannya ya, yang depannya tadi. Sebelah kanan nanti boleh silakan. Iya, halo selamat siang semuanya. Saya dari Hansa Movie. Saya ingin menanyakan, ini kan pernah masuk nominasi Jogja Next Festival ya? Ya. Ya. Nah itu tahun 2024 tuh. Nah itu gimana sih perasaan setelah masuk nominasi untuk mungkin perlu waktu gitu, mungkin kita perlu waktu. Terus yang kedua, gimana tanggapan para cast nih soal film mungkin perlu waktu kan kadang ini cerita tentang keluarga terus luka sama penyembuhan suatu bekas kayak kehilangan gitu kan seseorang. Nah itu ada sih perasaan yang untuk disembuhkan, maksudnya kan kayak aku nih kehilangan orang tua gitu kan, dan itu butuh waktu yang lama gitu loh. Dan itu kalau dari diri masing-masing para cast, gimana sih cara untuk menyembuhkan luka masing-masing supaya biar nggak trauma seperti ini gitu sih. Terima kasih Mas Teddy, silakan. Di tahun lalu di JAV. Mungkin kalau mengenai JAV Jogja itu menurut saya itu festival yang sangat prestigious dan sangat selektif gitu ya. Jadi untuk kita bisa berpartisipasi di festival itu aja kita udah seneng banget gitu ya, karena itu unexpected sekali gitu. Maksudnya enggak sesuatu yang kita rencanain juga di awal gitu. Tapi ketika kita dapat kesempatan untuk screening pertama di JAV Jogja, tentunya saya, Shirley, Lukman juga sangat senang gitu dapat kesempatan itu gitu. Cuma kembali lagi perjalanan film ini kan nggak berhenti di situ gitu. Sekarang ini emang film kan ketika kita udah selesai bikin berarti udah milik penontonnya gitu. Sekarang ini I think it's time untuk kita share ini film ini untuk penonton sekarang. Terima kasih Mas Teddy. Ini pertanyaan Tokes mungkin diwakili oleh Bima Azriel ya. Bim, boleh dijawab gimana kalau untuk Bima? Maksudnya tadi pertanyaannya secara pribadi kalau misalnya aku punya trauma gitu ya, kehilangan sesuatu gitu ya. Jujur kalau secara personal aku belum pernah mengalami trauma yang sangat dalam seperti di Ombak. Maksud aku karakter Ombak ini masih jauh di atas aku secara personal gitu. Tapi ya trauma kan bisa apa aja gitu, nggak mesti sesuatu yang besar gitu. Cuman kalau dari aku personal sih aku lebih ngalihin, kalau aku tipe pribadi yang lebih suka untuk ngobrol ke teman gitu. Jadi aku lebih suka untuk gimana caranya aku nggak mau ngerasa aku sendirian gitu. Jadi aku butuh sosok teman, aku butuh pendapat mereka tentang masalah yang aku alami, aku butuh di cheer up sama teman atau sama pasangan. Dan juga kalau dari aku sih aku lebih ke ngalihin misalnya main musik, main basket gitu, karena ya lagi-lagi aku belum pernah mengalami trauma yang sebesar Ombak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Terima kasih Bima Azriel, thank you jawabannya mewakili segenap cast. Ada lagi? Mungkin sebelah kanan dulu teman-teman, boleh dibantu yang sebelah sini dulu ya. Ya silakan Mas, nama, media dan pertanyaannya. Nama saya Gading dari MailInspire.id. Pertanyaannya untuk boleh Mas Lukman atau Mas Teddy. Ini kan nonton di JAV Desember tahun lalu ya. Kalau nggak salah ini ada perbedaan di scene ending film.
Nah itu mungkin bisa dijelasin nggak kenapa kok diganti walaupun memang yang sekarang ini lebih bagus. Itu aja. Lebih suka yang sekarang? Oke, Iya. untuk Mas. Nonton kemarin di jam nonton juga berarti? Iya. Oke, siap. Silakan Mas Teddy. Jadi gini, kalau saya tuh proses film saya tuh biasanya emang agak lama kalau buat mengedit sebuah film gitu ya. Jadi ketika kita tayang di JAV Jogja, jarak antara tayang JAV Jogja sama penayangan rilis yang umum ini itu quite panjang. Jadi ketika ada waktu idle time itu, saya ada waktu buat menonton film ini lagi gitu. Ketika saya nonton film ini lagi, saya ngerasain lagi, saya nonton lagi. Pokoknya saya karena jaraknya panjang gitu kan. Sekarang ini film juga di shootnya juga udah cukup lama gitu ya. Jadi emang udah diintipin lama. Ketika saya melihat filmnya berulang kali lagi, saya ngerasa saya sangat attach sekali dengan karakter Restu dan Kasih. Dan saya ngerasa bahwa saya mau, karena saya udah in love sekali dengan karakter Restu dan Kasih ini, saya ngerasa saya mau kasih semacam closure yang menurut saya as a creator of the film itu yang benar-benar brings justice to these two characters. Kurang lebih seperti itu di bayangan saya. Jadi saya renungin lagi format ceritanya, dan waktu itu emang kita belum ada tanggal rilis gitu, jadi emang filmnya tuh masih jauh sebelum rilis. Jadi saya ngerasa saya punya waktu gitu ya, mungkin saya perlu waktu gitu. Jadi mungkin saya perlu waktu gitu. Jadi ketika saya pelajarin lagi, dan saya juga ini karena saya orangnya kayak gitu, I would go back to my film and lihat lagi. Maksudnya kalau saya nonton Lovely Man lagi, mungkin saya akan benerin lagi dan saya akan rilis lagi gitu. Jadi atau Taol gitu, saya akan benerin, saya rilis lagi gitu. Cuman sama ini karena kita belum ada tanggal rilis, belum apa, jadi saya punya waktu buat melihat lagi. Ketika saya menemukan sesuatu yang saya kurang lebih bisa kuatin lagi, kebetulan waktu itu saya lagi syuting sama Ina, terus saya melemparkan ide ini ke Ina di lokasi syuting. Gimana ini kalau gue bikin kayak gini. Jadi justru di syutingan itu saya ngobrol sama Ina banyak gitu untuk ini ya. And then saya tukar pikiran sama Ina pas lagi syuting, terus udah gitu, oke. Dan saya kurang lebih saya tahu saya mesti apain film ini. Tapi kan saya mau apain itu kan belum tentu di approve sama Ibu Shirley ataupun sama Lukman. Saya bersyukur dan alhamdulillah punya partners yang benar-benar nge-support vision saya gitu. Karena kalau saya datang ke produser untuk membenarkan lagi, belum tentu dikasih sebenarnya. Intinya sih kayak gitu. So, apa yang saya lakukan adalah saya telepon Lukman. Yang waktu itu Lukman lagi di LA. Ada perbedaan waktu, saya telepon, dia masih malam belum bangun, saya telepon. Saya bilang, Man, I have an idea, hear me out ya. Ini kayaknya gue mesti bikin kayak gini-gini. Saya jelasin apa yang saya mau lakukan dengan objektifnya seperti apa buat karakter Kasih, buat filmnya begini. Ini, tapi saya bilang ini shift in tone of the film ya. Ini akan shift in tone of the film. Tapi please, you have to trust me gitu. You have to trust me bahwa ini decision saya ini kok gitu. It's going to pay off gitu. Akhirnya saya ngomong sama Lukman, sama Shirley. Mereka merenungkan dulu mungkin gitu ya. Terus akhirnya mereka again gitu ya, kerja sama Shirley sama Lukman tuh benar-benar as a director saya ngerasa disupport gitu ya. Jadi and then they said go ahead and do what you think is necessary gitu. Akhirnya saya ngambil sekitar seminggu 2 minggu untuk merapikan. I present it to them and then they like it. Mereka terlihat oke, ini tone-nya beda banget jadinya. Ya it's different tapi trust me gitu. Maksudnya secara secara tone, secara karakter itu menurut saya ini yang paling benar untuk menyelesaikannya gitu. Jadi sebenarnya itu ide muncul karena memang jarak antara kita rilis sama JAV Jogjanya itu ada waktu untuk saya berpikir gitu. Kembali lagi saya harus ngomong ini mungkin saya yang perlu waktu gitu sebenarnya. Cuman saya bersyukur bahwa saya punya producers yang sangat support saya untuk merealisasikan the final vision of a director di sebuah film gitu. Oke, terima kasih Mas Teddy. Bergabung Mas Teddy, Mas Lukman.